wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Balik lagi, kembali lagi, jumpa lagi sama saya Putra Andika Siagian, Markombur kita hari ini. Kali ini saya tidak sendiri, tetap bersama rekan saya yang selalu aja dipasangkan sama saya. Ada siapa di sana? Ya, tentunya bersama saya Nur Hasana pemirsa. Di sini kita akan membahas seputar tema yang sangat luar biasa dan tentunya ini sangat menginspirasi dan juga menambah wawasan kita di setiap minggunya, yaitu peran PWI sukseskan pemilu. Nah, kali ini sedikit berbeda nih, ada yang tampil berbeda kali ini pemirsa tentunya ya. Ini kira-kira Bang Putra nih desain rambut baru nih. Aduh, ngejek aja gitu ya. Ini dalam rangka mensukseskan pemilu juga nggak kira-kira nih? Ini dalam rangka pangkas sama anak, makanya kayak gini ngikut pangkas anak jadinya saya. Baik, kita sudah kehadiran bintang tamu siapa saja hari ini Bang Putra? Nah, hari ini di samping abang ini ada abang kita Dr. Tapil Rambe MSI. Ya, apa kabar Bang Rambe? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat. Aman Bang ya kondisi. Proyek aman gitu. Proyek aman. Di samping sana ada siapa? Ya, tentunya ada Bapak Varianda Putra Sinik SE selaku Ketua PWI Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Ini luar biasa nih ya tampilan para narasumber kita pada hari ini, agak-agak beda memang ya. Iya. Berisi semua nampaknya. Berisi ya kan? Berisi perutnya. Jangan marah Bapak ya. Nah, ini kita di ujung bulan nih, jadi di ujung bulan. Enggak berisi ya. Oh, kalau awal bulan baru enak ya kan, Pak kan? Kasihan ya. Awal Kirain sama aja Iya, ya. kira sama aja, Rbe kasihan ya. Kalau kita di apa udah Pak. Nah, kita ke Bang Putra dulu ya, Pak Randa Putra. Pak, Bang, ini kan peran PWI sukseskan pemilu ya. Mungkin kita bahas langsung dari tema ini aja ya kan sana. kali kan main tembak langsung. Iya. Oh iya. Karena kami nggak suka Pak main yang menye-menye. Nggak benar. Iya, Langsung aja ya. Langsung aja. To the point aja. To the point. Habis itu nanti udah jawab Pak Putra, kita tak usah jawab lagi Pak. Baik, Iya. persilakan, Silakan Pak. Terima kasih atas undangannya. Tentunya PWI punya peran besar bagaimana mensukseskan pemilu 2024. Kami punya aturan-aturan dalam menyukseskan pemilu ini. Bagi kami harus menjadi wasit yang adil. Harus membuat berita berimbang, kemudian tidak boleh berpihak, netral, dan itu sudah menjadi aturan. Siapa saja anggota PWI atau pengurus PWI yang maju menjadi caleg harus mundur jadi pengurus. Itu sesuai dengan Kode Perilaku Wartawan pasal 15. Setiap pengurus PWI yang ingin jadi caleg harus mundur. Bahkan bukan hanya jadi caleg sekarang. Jadi tim sukses pun nggak boleh pengurus PWI. Ya kan? Jangan caleg, tim sukses pun nggak boleh. Bahkan untuk menjaga netralitas wartawan ini, Dewan Pers pun mengeluarkan surat edaran. Oh, ada edaran. Yang lebih tegas lagi. Untuk sebagai regulasi kebijakan kepada pekerja pers supaya setiap wartawan tidak boleh berpihak, harus netral, harus menjadi wasit yang adil, harus mundur jadi wartawan bahkan. Mundur malah ya kalau terlibat misalnya menjadi politik, sukses, caleg, pilpres, pilkada nggak boleh. Nah, itu tegas itu aturannya. Kalau PWI setiap pengurus tidak boleh jadi caleg. Ketika jadi caleg dia harus mundur jadi pengurus. Kalau jadi panitia pemungutan suara nggak boleh. Nggak boleh juga. Oh, berarti memang harus di pengurus posisinya saja ya. Pengurus. Ya, pengurus. Nah, tapi di surat edaran Dewan Pers malah lebih keras lagi. Ah, gimana itu? Nomor 3 itu tadi. Bahkan mundur jadi wartawan. Oh. Jadi itu sudah ada aturan-aturan baku. Karena PWI ingin pemilu ini berlangsung dengan demokratis, jujur dan adil. Bagaimana mau jujur dan adil sementara si wartawannya aja berpihak kan? Betul. Nah, jadi itu sudah tegas, ada aturan-aturan dan seluruhnya harus mematuhinya. Tuh, kalau pengurus-pengurus PWI itu, dia ada di PWI Sumut, ada yang jadi caleg, dia mundur.
akan dia buat surat Pengunduran diri. pengurus. Status wartawannya pun Nah, kalau Dewan Pers malah lebih keras lagi. Saya Google tadi, saya buka surat edaran Dewan Pers. Dewan Pers itu setiap 5 tahun sekali mendekati pemilu selalu membuat surat edaran. Bahkan lebih keras lagi saya lihat. Mundur jadi wartawannya. mundurnya jadi wartawan bukan jadi pengurus. Bukan ya, Pak? pengurus, bayangkan itu. Itu udah lebih ini lagi Ya ya, itu. kejam lagi Jadi itu tadi supaya wartawan itu menjadi wasit yang adil. Oke, oke. Ya, bagaimana menjadi wasit yang adil kalau misalnya Berpihak kita kemana-mana. berpihak? Iya. Itulah dia. Jadi aturan-aturan ini nampaknya makin lama makin keras ya kan. Tegas dia. Makin keras, tegas. Tegas, Tapi kami PWI sudah jelas-jelas kemarin waktu family gathering Ketua Umum PWI sengaja saya undang untuk sekaligus menyampaikan aturan-aturan yang ada di PWI. Karena saya melihat di pengurus PWI ini pun udah ada pula yang maju jadi caleg kan. Di situ sampaikan Ketua Umum. Yang mau silakan, itu hak politiknya kan, kita nggak bisa batasi. Tapi sesuai aturan, dia harus mundur jadi pengurus PWI. Baik, ini luar biasa ya. Jadi memang itu adalah kebijakan yang udah di Ini aturan. aturan yang Bukan udah dia ditetapkan aturan ya. ditetapkan. Baik, Harus kita dipatuhi. Ya, kan? Ya. benar sekali. Karena itu Kalau akan enggak, melenceng kalau nggak ya. dipatuhi, itu akan kami bawa dalam rapat internal kami untuk mendesak dia untuk Mendesak mengundurkan untuk diri mundur. atau membuat surat mundur. Langsunglah kita tanya ahli Iya, akademisinya. bagaimana sih ya. tanggapan nih ya dari Pak Tapil Rambe ya selaku akademisi di sini menanggapi dari yang pernyataan yang sudah di menjadi wasit yang adil. Ya, Ketua PWI Sumatera Utara yang saya hormati, Mas Putra, Mbak Nana, memang meminjam istilah Pramodini Anantatur itu bersikaplah adil sejak dalam pikiran. Jadi adil itu sikapnya sudah diambil dalam pikiran. Jadi saya kira regulasi yang diterapkan oleh Dewan Pers itu sangat mendukung. Pertama, kita sepakat bahwa pers itu adalah salah satu pilar demokrasi. Indeks persepsi demokrasi itu diukur dari sejauh mana kebebasan pers itu dilakukan dalam sebuah negara. Kalau negaranya mengekang kebebasan pers dan hak berpendapat rakyat, maka indeks persepsi demokrasinya akan jauh lebih kecil dan menurun. Nah, hari ini persoalan kita adalah pemilu 2024. Pemilunya masih lama, tapi tendensi politik dan suasana kebatinan masyarakat sekarang sudah mulai kita terasa. rasakan. Nah, hal inilah kita berharap bahwa PWI itu hadir netral sehingga bisa memberikan literasi edukasi kepada masyarakat tentang pemilu. Berhenti kita bicara dengan cebong dan kampret, bicara dengan kadrun. Saya kira itu bagian dari masa lalu sejarah Republik ini. Ke depan 2024 tidak ada istilah cebong, tidak ada istilah kampret, tidak ada istilah kadrun. Kita bangun demokrasi ini dengan benar. Kita siap dikawal oleh PWI sehingga betul-betul pemilu 2024 itu adalah pemilu yang cerdas, pemilu yang benar dan menghasilkan pemimpin yang benar. Saya kira kan persoalan kita di situ. Hari ini kita jangan terjebak pada pilpres saja. Pilpres itu maksimal diikuti 4 orang, 4 kali 2 adalah 8. Tapi kan ada 204.062 orang yang berebut pada 20.642 kursi di 2.710 dapil di seluruh Indonesia. Dan ini kan persoalan penting, pemilu legislatif ini yang menjadi sentral, menjadi isu utama dalam pemilu 2024. Sekaligus juga berbarengan dengan pilpres. Belum lagi di Novembernya kita berhadapan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi saya kira PWI punya tanggung jawab moralitas yang sangat tinggi, memastikan bahwa ada literasi edukasi, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Saya kira itu titik poin bahwa pers itu harus bisa kita jadikan sebagai tonggak atau motor penggerak demokrasi. Kalau persnya sudah tidak berpihak, alamat selesai, kiamat itu demokrasi di sebuah negara. Kebebasan pers harus dijaga oleh kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, pers, media harus bebas dari intervensi kekuasaan. Saya kira itu. Dan saya tambahkan, fungsi pers itu kan selain edukasi, memberikan informasi dan hiburannya kan. Iya, Benar. betul. Edukasi di sini kan untuk memberikan pendidikan politik juga kepada masyarakat, sehingga pers itu harus netral. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada masyarakat kalau kita berpihak? Ya, kecenderungan jadi. Nah, ya kan? jadi itu tadi seperti kata Pak Tapil tadi, ya kan? Ya kita harus tunjukkan kita tuh wasit yang adil. Keadilan itu dari awal ya kan, dari mulai cara berpikirnya, beritanya, ya kan? Ya kemudian kalau pers tidak dia netral, ya udah itu tadi bakal kacau semuanya. Ya kan? Nah, makanya PWI Pusat dan Dewan Pers buat sepakatan dengan Dewan Kehormatan Pelaksana DKPP itu kan. ya. Bahwasanya mereka akan mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang demokratis, jujur dan adil.
Jadi ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan Sudah harga saya, mati deh, Pak, ya saya ketika ada satu aja pengurus PWI yang ada Sumatera Utara ini yang terlibat politik, saya udah pasti kena telepon, udah pasti kena tegur. Karena zaman sekarang kan zaman media sosial Ya, langsung ketahuan ya Pak. gampang kali. Ya. Gampang sekali. Ketika saya pun waktu terpilih kemarin menyusun kepengurusan, ada pengurus kami yang terlibat partai politik, langsung kena tegur. Pilih menjadi pengurus PWI atau menjadi partai politik. Ada 3 mundur, 1 tetap. Dia pilih jadi pengurus partai politik. Oke. Itu jauh-jauh hari udah ada kena prepaid ya kan? Prepaid. Udah ada wanti-wanti. Ada 4 kami ketika saya menyusun kepengurusan PWI, 4 terlibat partai politik. Langsung itu. Nggak ada tunggu-nunggu lagi. Ganti terus ya. Ya, saatnya kita pilih. Kamu pilih yang mana? Mau jadi partai politik apa menjadi pengurus PWI? 3 memilih mundur, 1 Sebelumnya tetap. sudah ada mungkin pernyataan pada saat menjadi pengurus. Iya, semua udah dibuat. Sudah Bayangkan tuh, dibuat. semua udah dibuat. Fakta Ya, integritas. fakta integritas sudah berarti sudah tidak masalah lagi Nah, ya, karena dia pun sudah dia menyatakan sudah mundur dan gitu, tapi tetap aja ada namanya di SK. Kayak mana? Wartawan kan kritis melihat persoalan. Iya betul. Ya, oh ini buktinya ada nih, ini buktinya ada nih. Gitu. Ya, udah kita kembalikan sama yang sama orangnya langsung kan, Iya, ini bukti. kita tanya, silakan. Oke lah katanya, dia buatnya surat. Surat itu harus ditandatangani oleh partai itu di mana dia Oh, berpolitik seperti itu kan. itu. Boleh. Ya, ngeri, Pak, tutup tegas, nggak main-main ya kan. Bisa dibahas Baunya nggak boleh. Oh, Ya Pak, tapi baunya aja nggak boleh, nggak usah. Nah, gitu loh dia. Nah, itu Iya, lihat. Itu tadi agar kita tuh netralitas kita terjaga. terjaga. Mau jadi wasit tuh wasit yang adil dan ya kan inginnya pers yang profesional. Ini pertanyaan saya juga lah, ini agak sedikit ngeri sebenarnya saya nanyanya nih Nah, pemirsa ya kan. Cabutlah saya. Iya, janganlah. Nanti kami pula yang bertanya. Iya, Ulang lagi, jangan ngeri. gitu, jangan gitu, Pak. Ngeri-ngeri sedap nanyanya ya kan. Yang itu aja yang belakangnya. Iya, Ini sedap bisa, itu bisa aja. jadi Bang Putra kalau sananya nih nggak bisa pulang. Ya takut. Anggota udah di depan semua. Ya ngeri. Kan sampai lupa saya bertanya. Ya, itulah dia hebatnya kan. Sengaja ya kan. Itulah Gini enak. Pak. Diputar Nggak, sedikit. Diputar sedikit ya kan. Gini Pak, kan saat ini kan kita pengennya PWI dan memang sudah kesana menjadi wasit yang netral. Wasit yang adil. namanya wasit ya kan. Iya, iya. Pasti adalah yang datang ya kan, Oh. bantulah kami. Itu upaya-upaya seperti itu ada atau bagaimana Pak? Iya, tanggapan Bapak Iya. gimana Pasti seperti ada. Ada ya pasti ya. Waduh. Pasti ada lah. Godaan itu tetap ada. Godaan ya. Nggak boleh kalau saya sampaikan nggak Enggak, etis. maksudnya pasti Iya. ada upaya upaya ya. seperti itu. Lalu Bapak mungkin bisa menangkalnya lah ya kan. Ya kan. Secara organisasi kan nggak boleh berpolitik. Iya. Tapi kan saya punya hak politik. Iya, betul. Suatu saat saya gunakan dong. Kapan yang mau, ya kan Pak? Hak Boleh yang- kan? Hak yang melekat itu ya. Ya, kan? itu kan hak politik saya. Tapi tidak saya sampaikan, tidak saya tunjukkan itu nanti pas di TPS aja ya Iya, kan. pasti TPS. Jadi ada kawan saya bilang, ketua PWI itu bukan netral katanya, cuma independen katanya. Ayo, bingung saya. Bahasa. Kenapa gitu? Permainan Nah, bahasa pemirsa. Kalau ya kan? netral sama dengan mobil katanya. Netral dengan. Netral Netral. nggak bisa kemana-mana. Iya, betul. Diem aja ya. Nah, kalau independen, kalau netral nggak boleh katanya. Kalau independen, iya wajib katanya. Boleh kita berteman sana, berteman sini boleh, tapi sikap kita harus tetap independen katanya. Bayangkan tuh. Jadi Gimana tuh kalimat netral sama independennya dipersoalkan. Persoalkan ya. Ngeri ya berarti ya Nah, Pak ya. itulah. Jadi diibaratkannya mobil kalau netral nggak kemana-mana gitu. Sana nggak, mundur nggak, maju nggak gitu-gitu katanya. Iya, iya. Yang di tempat aja. Kalau independen betul, kalau netral jangan lah katanya. Iya. Wah itulah ini semakin tajam kritis cara berpikir orang kan. Ya tetap saja saya sesuai aturan aja. Kalau aturan dari PWI-nya itu tidak boleh caleg, ya kan. Kemudian ada surat edaran Dewan Pers, bahkan menjadi tim sukses caleg, tim sukses pilpres semua atau pilkada nggak boleh. Tadi kan Godaan itu, Iya, godaan saya ya, sampai iya. godaan itu luar biasa sebenarnya. banyak ya. Luar biasa. ya. Wah, ampun ya. Nanti godaannya titip PWI sama saya. ini apa? PWI ini Putra Sumatera Utara punya anggota hampir 800, media 100 lebih, ya kan? Banyak ya. Seluruh Indonesia 20.000, Luas cakupannya. ya. 16.000 lebih sudah lulus UKW. Wah. Itu PWI sekarang yang lahir tahun 46 9 Februari. Makanya Hari Pers Nasional kan 9 Februari. Tahun 46 PWI sudah lahir. 46 ya.
Kalau kawan-kawan bilang putra tertua. Iyalah, jelas lah ya kan. Jelas ya. Ya Pak, ini kita mau break dulu. Kita break dulu ya Pak ya. Iya, Ini break dulu. bakal seru lagi nih Saya minta pembahasan tolong, kita. pertanyaan selanjutnya jangan ngeri-ngeri lagi. Iya, nggak pulang nih gitu ya. Baik, nanti kita tanya tentang kebebasan Iya, pers. siap. Kita Wah, sambil ya kan. ngopi-ngopi lagi Pak Sambil ya. silakan diminum sambil Pak. mendengarkan dari Iya. home band kita, silakan. Ya, silakan, mesin waktu. Sambil Pak. Ya. Ya baik pemirsa, balik lagi Markombur, jangan tinggalkan TV Anda ya kan. Jam 3 sore kita selalu muncul di sini ya sana ya. Iya, benar sekali. Karena yang kita bahas nih setiap harinya tuh berbeda-beda ya. Jadi pemirsa harus terus nantikan Markombur, dan kami beri kesempatan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema kita hari ini, peran PWI sukseskan pemilu, boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar tema pembahasan kita. Selagi ada narasumber yang sudah kita hadirkan nih, luar biasa sekali, ada Pak Varianda Putra Sinik SE selaku Ketua PWI Sumatera Utara, dan Bapak Dr. Tapil Rambe MSI selaku akademisi ya. Boleh dipersilakan ya, mau tanya-tanya apa aja kita babat abis ya Pak ya. Siap ya Pak? Tentang temanya lah. Kalau ya misalnya kan? nggak bisa, PR jadinya. PR ya benar. Pertanyaan kita tampung, politis sekali nampaknya. Karena zaman sekarang juga menggunakan media sosial, Bang Putra, apapun bisa terselesaikan ya Pak ya. Tidak Iya. bisa dilanjutkan di sini, nanti lewat pribadi juga bisa. Keren kali ya. 4 mata, 3 mata pun bisa. Bisa, ya. aman ya. Iya, tanya, Baik. silakan Hasanah, mungkin tadi udah ada yang mau ditanyakan. Iya, benar sekali. Ini kalau kita tadi berbicara seputar dari peran PWI sukseskan pemilu udah jelas sekali ya Bang Putra ya. Ini udah diceritakan juga oleh Pak Putra tadi seputar bagaimana sih sebenarnya PWI ini, arah mana yang harus diambil gitu. Jadi harus netral dan juga harus bisa bersifat independen intinya ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang permasalahan, nggak mungkin nih PWI sendiri nggak punya permasalahan ataupun polemik yang dihadapi Pak. Boleh Pak diberikan kepada kita semua Pak, sebenarnya Jadi, apakah ada nih Pak? Ada lah, tentu pasti ada ya. Kan? Pasti Mana ya. ada nggak ada masalah. Tentu kawan-kawan wartawan ini kan selalu berdiskusi kepada saya. Ya bilang sama saya, ketua, saya kan pegawai, saya kan wartawan. Bagaimana kalau pemilik modal tempat saya bekerja mengarahkan ke saya ke, Ini dia. kalau saya nggak mau saya nanti dipecat, periuk saya terbalik katanya kan. Tekanan ya, Pak. Itulah yang menjadi persoalan. Karena setiap ada pemilu, setiap ada pilkada, setiap ada pilpres, tentunya pemilik modal punya kepentingan kan terhadap bisnis medianya. Jadi situlah selalu menjadi persoalan bagi kami. Namun saya yang bilang, oke, ya pintar-pintar kaulah kan gitu, saya pintar lah kalau itu. Tapi yang penting sebagai pengurus PWI jangan terlibat politik aja. Baik. Kalau terlibat politik itu nggak boleh. Dilarang ya Pak. Nah, itu ada aturan-aturan mainnya. Itu tegas. PWI tegas, surat edaran Dewan Pers tegas. Baik. Nah, kita harus mematuhi itu kalau kita masih mau di PWI. PWI. Iya. Baik. Makasih Pak, udah paham kita. Jadi kebijakan-kebijakannya harus tetap Iya. diterapkan. Ya karena itu tadi, saya hanya on the track terhadap peraturan itu. Saya hanya menyampaikan ini ada nggak boleh, aturannya, ini boleh. ada SOP-nya Karena intinya lah. juga kalau dia tertekan, justru Bapak juga punya tekanan dari atasan gitu ya. Dan Oh ini iya, juga, saya kan ada ketua pusat. Iya. Jadi ketua pusat ada pritnya kan. Prit katanya. nanti belum apa-apa udah di-print duluan Pak. Iya, pelanggaran offside gitu Offside ya, wasitnya Jadi, offside. jadi kami tetap ya gimana lah ya, selalu mencari jalan keluar terbaik kan gitu lah. Ya, bagaimana caranya itu tadi kita lihat aturan-aturan mainnya. Ya kalau aturan mainnya itu ya terlalu tegas, ya kita harus ikut. Baik. Nggak bisa enggak lah, Ya, ya kan? Kalau cerminan ataupun pegangan dari PWI sendiri ini Ya, berpegang teguh kepada siapa Pak? Ya aturan, Aturannya ada, ya betul. aturan. Kode etiknya Kami ya? punya 4 aturan. Pertama, undang-undang pers. Kedua, kode etik jurnalistik. Ini mahkota kami nih, kode etik jurnalistik ini. Ketiga, pedoman pemberitaan ramah anak. Ini pun sangat penting kan, karena akhir-akhir ini kan banyak pemberitaan soal anak yang kebablasan. Nah, kemudian kode perilaku wartawan. Doorstop sekalipun itu ada aturannya. Oh, Mengkonfirmasi orang pun pakai aturan. Pakai Nggak aturan. boleh orang jam istirahat kita konfirmasi. seperti itu. Sudah diatur.
Jangan jamnya Makanya- lagi tidur ya kita makanya- telepon ya. Dewan Pers membuat uji kompetensi wartawan supaya begitu banyaknya wartawan, supaya mana wartawan yang profesional, mana yang bukan. Makanya caranya bagaimana? Ada uji kompetensi wartawan, kan gitu. Nah, itulah kita diuji. 4 itu tadilah kita diuji kan, selain membuat berita, yang keempat aturan itu kita harus mengerti dan kita harus pahami. Kalau enggak ya kita lulus tapi nggak kompeten. Nggak kompeten. Ada Karena sertifikasinya. untuk kompeten itu berarti ya? nilainya 7. Oh, 6 kan lulus tapi nggak kompeten. tapi nggak kompeten. Tapi kalau 7 baru kompeten. Harus Dan melewati dia. tidak bisa diintervensi. Anak saya ikut UKW nggak lulus 3 bulan saya nggak dicakapin. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Masa Bapak nggak bisa bantu? Nah, nggak, katanya aku gitu ketua ya? PW nggak bisa bantu, nggak bisa. Dan saya tidak mau campur. Itu untuk menegakkan karena saya melihat penguji-pengujinya berintegritas semua. Oke, wah, luar biasa. Nggak main-main nih kan. Iya. Nggak bisa kita titip si Anu, nggak bisa. Sejauh saya tahu ya, tidak bisa. Baik, terima kasih Pak. Ini kita ke Bang Tapir Rampir. Oke. Tadi Soalnya kan- udah mantau-mantau aja nih. Iya, ini buat apil Udah gitu. geram dia, ada geram. Kalau Udah. nggak ini ya kan, Pengen nggak diajar ditanya. juga nih. Iya. Tentang kebebasan pers Bang, ya kan. Tadi kan kita singgung tentang kebebasan pers. Sampai dengan saat ini Indonesia kebebasan persnya makin maju kah, makin baik kah, atau Mengarah malah mundur kemana ke nih ya? belakang Ah, gitu ya gitu. kan. Silakan Bang. Kalau kita lihat indeks persepsi demokrasi secara global, Indonesia kan mengalami penurunan terhadap persepsi demokrasi kita. Kenapa? Karena jujur memang sekarang kita kan banyak sekali wartawan yang berhadapan dengan proses hukum. Kenapa? Karena kebebasan itu hanya di dalam permukaan lip service saja. Tapi kenyataan faktanya di lapangan kan penegak hukum dengan tidak juga bisa berlaku objektif terhadap persoalan wartawan. Sehingga banyak sekali kebebasan pers kita yang terkekang sebenarnya. Apalagi nanti rancangan undang-undang itu yang diajukan oleh negara akan disetujui, ya banyak persoalan di situ nanti dan teman-teman pers akan merasa kita iba lah kayaknya. Jadi Hari Pers Nasional itu tidak seindah dengan hari-hari hidup wartawan sebenarnya. Dia terjepit dengan kebatinannya, dengan perasaannya dan segala macam. Kalau kita ingat ya cerita mitologi Yunani kuno, pers ini kan Hermes sebenarnya, dewa Hermes. Dewa Hermes itu adalah menyampaikan kebenaran dari sekian banyak dewa. Jadi sekian banyak dewa itu mempunyai kebenaran itu disampaikan lewat satu dewa namanya Hermes. Hermes inilah menjadi cikal bakal lahirnya humas, pers dan segala macam. Persoalan kita hari ini, pers yang terdata oleh PWI tidak sebanding jumlahnya dengan pers yang tidak terdata. Sekarang kan platform media sosial kita menjadi pers juga, Persoalan memaknai sejauh mana pers. Insan pers kita ini kalau mau kita lihat ada pers yang konvensional, ada yang digital. Konvensional itu termasuk penerbit harian media. Dan media hari ini banyak gulung tikar, PHK itu wartawannya karena tidak sanggup bayar. Lalu media, sekarang ada televisi, hiburan dan segala macam. Di usia 40 berdasarkan hasil riset, orang tidak nengok televisi kok, nggak nengok berita TV, dia tidak nengok hiburan di TV. Usia 40 ke atas itu yang melihat, 40 ke bawah dia bermain di media sosial, ada WhatsApp group, ada Instagram, ada YouTube dan segala macam. Jadi saya kira ini tantangan juga. Sekarang banyak wartawan bodrek itu, wartawan abal-abal. Apakah itu anggota PWI? Bukan, karena di PWI itu ada ujian kompetensi wartawan, UKW itu. Lalu siapa itu? Adalah platform-platform media sosial yang tidak punya legalitas formal, tetapi bisa membuat satu berita, satu cerita yang bisa didistribusikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyimpulkan kita surplus pada media sosial, tapi kita defisit pada etika sosial. Kan persoalan gitu, sehingga ada kohesi sosial yang kadang-kadang kita berbenturan satu sama yang lain. Oleh karenanya kita berharap bahwa ada perubahan paradigma, perubahan perspektif dan diksi-diksi yang dimunculkan oleh teman-teman wartawan itu tidak menyangkut dengan agama, tidak menyangkut dengan suku, tidak menyangkut dengan hal lain. Kenapa? Karena kohesi sosial kalau sudah terganggu, kita berbenturan. Pemilu yang lalu itu saya kira jejaknya masih terasa sampai dengan sekarang. Ini yang selalu kita wanti-wanti, pemilu 2024 tidak ada lagi jejak dan bekas itu terulang. Belum move on Akan ya. susah sekali republik ini, bangsa kita ini kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, persoalan kemudian yang paling menarik adalah masa depan wartawan. Apakah masih ada wartawan ke depan dengan model media yang begitu revolusi digital sekarang? Ya? Ada podcast, ada YouTuber, ada konten kreator yang semua itu menggerus. Sekarang media-media elektronik hampir tergerus, media-media cetak banyak yang gulung tikar.
tidak sanggup membayar karyawan, PHK wartawan dan segala macam. Televisi juga yang dulu berserak televisi, sekarang penontonnya ratingnya jauh menurun dan segala macam. Jadi saya kira ini tantangan ke depan. Apakah wartawan masih ada untuk sekian tahun, puluh tahun yang akan datang? Apakah media masih? Karena semua orang merasa dirinya wartawan. Iya. Setiap dia pegang punya media sosial, ada HP, ada Facebook dan sebagainya. Dia merasa sudah seperti wartawan. Padahal kan wartawan itu adalah profesi yang punya etika jurnalistik, yang punya aturan main dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira tidak bisa kita justifikasi atau mengeneralisir semua persoalan akan kalau ada satu kesalahan berita itu karena wartawan. Belum tentu. Karena yang memposting di media itu sekarang kan bebas. Ibu-ibu dari dapur dia keluhan minyak gorengnya bermasalah, dia posting tentang minyak goreng dan sebagainya, itu menjadi viral dan segala macam. Nah, itu kan persoalan-persoalan kita. Jadi saya kira langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Putra dari PWI tadi, saya kira bahagian dari memang yang harus kita dukung. Ya, wartawan itu harus independen, wartawan itu netral, objektif dan sebagainya. Pemberitaan yang netral, pemberitaan yang objektif yang datang dari wartawan yang profesional. Saya kira ini bisa mencerdaskan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024. Nah sekarang kita tanya Bang Putra, gimana dengan media sosial yang lain, platform media sosial itu, ada Facebook, ada Instagram, ada podcast, ada YouTube dan segala macam. Apakah itu bagian dari yang diakui oleh PWI? Sehingga kita bisa memetakan mana sumber informasi yang sesat, mana sumber informasi yang bagus gitu. Ini kan kita awam persoalan itu. Jadi Bang Putra nanti akan memberikan satu penjelasan sehingga kita, oh ini beritanya bukan sumbernya wartawan, oh ini beritanya sahih dari wartawan, oh ini beritanya asal-asal gitu. Jadi hal-hal ini kan perlu kita dengar. Berita-berita hoax ya, Pak. Ya, berita hoax itu. Waktu pemilu yang 2019 lalu kan seperti itu banyak beredar. Karena gonjang-ganjing media juga ada yang pro, ada yang kontra. Yang paling seru sebenarnya waktu COVID itu. Wah, iya. COVID, COVID. iya, Pak. Bayangkan berita hoax itu berseliweran yang ditangkap Kominfo 1125 berita hoax tentang COVID. Pemilu itu. Tentang COVID kemarin. Itulah pers melalui PWI atau konstituen Dewan Pers menyampaikan kepada masyarakat, ya dilawan lah hoax itu, ya kan, dengan pemberitaan-pemberitaan yang terus untuk klarifikasi bersinambungannya untuk klarifikasi bahwasanya tentang vaksin, tentang gejala COVID semua, supaya masyarakat jangan takut kan pada vaksin. Nah, dan ini kami terus berhadapan dengan berita-berita hoax ya kan, karena pemerintah berharap supaya wartawan yang sudah UKW tadi kan bisa membantu pemerintah tadi, untuk mengantisipasi berita hoax. Terkait dibilang Pak Dokternya tadi, bagaimana sebenarnya sikap PWI terhadap medsos. Ya kami, medsos itu bukan karya jurnalistik. Banyak kawan-kawan sekarang ini ada Tres Politika kan, ada kan 3 kekuatan. Kemudian ada pers keempat kan gitu. Sekarang nggak ada gitu lagi. Cuma 3 sekarang udah. Apa aja? Terus politika ini jadikan 1 bagian. Kedua media. Ketiga medsos. Jadi medsos ini termasuk kekuatan. Lebih ngeri orang kena viral lagi daripada berita. Betul. Karena orang kekuatan viral itu malah lebih efektif daripada berita yang mengkritik kan. Betul. Coba saya melihat asal ada viral, langsung heboh ya. Langsung ya, Labura itu kan Presiden Jokowi ke Labura bukan karena satu pemberitaan yang baik, tapi karena sesuatu yang viral. Sesuatu yang viral dianggap kebenaran, maka datang Jokowi. Datang Pak Jokowi sana, artinya dapat manfaat, Pemdanya dapat manfaat, masyarakatnya dapat manfaat. Jadi plus minus memang. Jadi dalam menghadapi pemilu 2024, saya kira kita akan banyak disuguhkan pada informasi-informasi yang kebenarannya tidak tunggal. Jadi kebenarannya versi masing-masing. Kenapa? Karena platform sosial media kita itu terlalu banyak beredar. Dan itu kadang-kadang susah kita untuk menertibkannya karena semuanya ada di dalam genggaman orang. Iya, siap. Baik, membuat media online modalnya cuma 1 juta lebih aja. Gampang. Iyalah, langsung buka lebih 1 juta kemarin 1.200.000 udah punya media online. Udah dia pemretnya. Betul, siap. Padahal sesuai aturan menjadi pemret media itu harus UKW utama. UKW utama Kami ya. itu ada Uji 3. kompetensi ya. ada lagi Muda, Madya, Utama. Oke. Iya, siap.
Oke Pak, kita kombrek dulu. Karena semakin seru ya. Lagi sur nggak jadi? Iya, lagi seru di stop Kita tahan dulu, dulu Pak. Nggak ngeri lah berarti. Iya. Nah, ini kita Baik, dengarkan. Semakin Iya. seru ya pembahasan, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Sebuah lagu. Ya pemirsa, peran PWI sukseskan pemilu. Ini temanya harusnya disambung lagi nanti ya, karena nggak cukup waktunya ya kan. Tadi Pak Putra aja mau ngomong tentang 3 kompetensi. Tadi Pak boleh dilanjutkan Pak, 3 jenis kompetensi Ya, wartawan tadi. jadi ya kan? begini. Jadi Dewan Pers membuat aturan. Mm, Karena banyaknya wartawan ini. Ya. media. Media, oh sorry. Ya, saya sampai sekarang nggak tahu berapa banyak media online yang ada di Sumut. Nggak tahu saya. Karena setiap harinya itu selalu Nah, bertambah. saya bilang gini, ada yang nanya, gini aja hitung aja yang listrik di jalan, nah segitulah banyaknya bilang kan. Karena setiap hari karena sangat Yang mudah. baru, yang Nah, baru, yang baru. Oleh sebab itu, Dewan Pers membuat regulasi. Kebebasan diberikan, tapi aturan diperketat. Iya. Nah, bagaimana caranya membuat media itu yang menjadi media profesional, media yang sesuai dan profesional kan? Pertama, dia ada berapa aturan yang ada 11 item itu yang harus dipenuhi. Kemudian salah satunya pemretnya itu harus lulus UKW utama. Pemimpin redaksinya Ya, ya. harus UKW utama dan hanya boleh di 2 media. Nggak boleh Nggak banyak-banyak. boleh 3, nggak boleh 2 aja. Cukup. Kadang pinjem nama dia Nah, Pak ya. yang gitu. Jadi aturan ini baku, nggak bisa main-main. Nah, kemudian si wartawan juga harus ikut UKW. Menjadi anggota PWI harus dia UKW. Karena ada orang ingin saya mau masuk anggota PWI, nggak bisa, ujuk-ujuk gitu. Harus ikut UKW. Kalau nggak lulus UKW, nggak bisa. Ya, oke. Nah, karena di UKW itu cuma yang paling intinya tuh buat berita. Kalau dia bisa buat berita, yang lainnya bisa dilengkapin kan. Nah, itu aja. Jadi kalau memang seperti kata Pak Dokter tadi, memang banyak wartawan ini termasuk citizen journalism. Masyarakat udah bisa jadi jurnalisnya kan. Nah, tapi apakah dia 5W1A? Karena membuat satu berita itu kan ada kaidah-kaidahnya. Kaidah membuat berita itu ya. Dia harus 5W1A kan. Nah, kadang-kadang nggak lengkap dia. Ya. Kemudian dia harus patuh dengan kode etik jurnalistik. Bagaimana itu? Harus beritanya berimbang. Ya kan? Kemudian tidak tendensius. Kemudian harus informasi yang didapat harus selalu diverifikasi dengan Ya, diverifikasi konfirmasi. langsung. Ya, karena walaupun Sesuatu bebas, yang kita lihat langsung, udah jelas kita lihat nih. tapi verifikasi Harus kan harus konfirmasi. konfirmasi ya. Padahal kita udah lihat langsung. Nampak langsung Ah. ya padahal. Tapi harus kita konfirmasi, mengecek. Karena kadang-kadang yang kita lihat belum tentu yang apa yang dalam otak kita kan Ya. ternyata. Kondisi sebenarnya ya. Contoh, Pak Putra pergi jumpa saya di hotel sama perempuan. Oh. Contoh nih, ini contoh. Ah, Kayaknya pernah langsung, nampaknya nih. langsung ini nampak Pemirsa, kali ya kan. tolong kamera di off kan. Dia aja yang bisa ngeri kan. Dia aja yang boleh ngeri. Kita Langsung ngerikan juga. muka saya ngeri. Ah, ya. Saya mulai ngeri Itulah nih. bahayanya kalau Tahu-tahu kita udah ngobrol sama ya. PWI, Sama Bang. adiknya. Iya betul. Tapi pikiran saya kan udah, Ya, ini nggak boleh. kuda yang Nanti kalau mana saya tadi? konfirmasi, Pak Putra gini-gini. Iya, sama adik saya tuh. Enggak Pak, dia lagi bawa acara. Iya. Oh, buat acara. Oh, bawa Udah, acara. klarifikasi Ngeri kan? ya, Ah, klarifikasi. itu yang ngeri kan? Ngeri ya? Itu contoh. Soalnya tadi barusan pemirsa ya. Bercanda. Oke. Contoh, itulah dia. Jadi semua ada aturan-aturannya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk menyatakan kita wartawan profesional. Sedangkan bidan aja ada sertifikasinya, guru ada sertifikasinya, Oke. dokter ada sertifikasinya. Baik. Ini kita udah di penghujung acara rupanya Pak. Enggak terasa ya. Nah, ya Pak Dokter mungkin memberikan apalah ya kan Statement, closing statement ya kan yang berupa himbauan atau edukasi kepada pemirsa ya tentang peran wartawan ini mensukseskan pemilu. Silakan Pak Dokter. Wartawan, pers, dan media sangat kita butuhkan dalam menumbuhkan proses demokrasi di Indonesia. Pers, wartawan itu seperti anjing penjaga, watchdog. Kenapa? Karena dia akan menjaga negara, menjaga situasi bangsa ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya anjing. Anjing itu kalau lihat musuhnya dia akan terkam itu, dia akan sikat itu. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan sebuah rumah. Kita tidak berharap bahwa wartawan pers ini seperti anjing peliharaan. Dikasih makan, dikasih roti, dikasih susu, malas. Sehingga begitu ada musuh, anjingnya nggak bisa nerekam lagi itu. Jadi saya kira ini menjadi penting. Kenapa? Kita sepakat bahwa pilar demokrasi itu salah satunya adalah pers, adalah teman-teman wartawan.
Kita juga berharap melalui PBI Sumatera Utara, karena isu yang dibangun ini 2024 adalah isu-isu pemilu, tidak semua juga wartawan punya input dan pengetahuan yang luas tentang kepemiluan. Oleh karenanya kita berharap bahwa teman-teman wartawan diberikan satu pelatihan khusus terkait dengan pemilu 2024, sehingga nanti seluruh pemberitaan kita itu mencerdaskan masyarakat, sehingga nanti kebenaran-kebenaran berita tentang pemilu 2024 memberikan jalan yang bagus, cara berpikir yang sehat kepada masyarakat, sehingga tercipta pemilu yang cerdas, pemilu yang bagus, yang kita harapkan berlaku dengan jurdil. Dan saya kira kita sangat membutuhkan kerja-kerja besar dan karya-karya aktif dari teman-teman wartawan untuk memberikan pendidikan politik atau literasi edukasi kepada masyarakat. Baik, Terima luar biasa kasih, sekali ya. Pak Singkat pada jelas ya, silakan dari Pak mungkin Tampil ya. dari Pak Putra. Itu panjangnya kok singkat. Iya. Kalau ini singkat kan Pak? Iya, ini singkat ya, Silakan Pak. Ya, kami tentunya saya menghimbau kepada seluruh wartawan, terutama yang tergabung dalam konstituen Dewan Pers. Di situ ada PWI, AJI segala. Ya, kita tetap berpegang pada aturan. Nah, aturan bagaimana yang seharusnya menyikapin pemilu ini nantinya. Tapi alhamdulillah tanggal 3 besok seluruh pemimpin redaksi yang ada di Sumatera Utara ini diundang Dewan Pers dalam kaitannya tentang pemilu. Mudah-mudahan seperti apa kata Bapak Dokter nanti ada pembelajaran di situ. Ada pelatihan ya. Ada pelatihan dan pembelajaran seperti apa nanti kita menyikapi pemilu 2024. Tentunya tetap saja pers berperan penting dalam menyukseskan pemilu itu. Sebagai itu tadi wasit yang adil ya, agar pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Dan tahapan-tahapan mulai dari awal sampai akhir tetap berjalan sesuai yang kita Rencanakan. inginkan. Iya, terima kasih Luar Pak biasa Putra sekali ya. ya. Inilah mungkin pemirsa akhir dari Markombur kita sore hari ini. Saya sebenarnya ragu banyak pertanyaan lagi, tapi takut Agak viral. direm-rem ya. Agak direm-rem. Nanti Pak Putra jawabnya ngeri-ngeri sedap. Saya yang takut karena ngeri. Iya, gak takut lagi ya. Udah ada kartu asnya sama beliau ya kan. Nampaknya saya Baik, sama sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Putra, Pak Tapil ya makasih, sudah Pak memberikan Tapil. informasinya pada undangan sore ya. hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga Ya. untuk pemirsa yang sudah menonton dari awal hingga detik ini. Semoga informasi ini dapat membantu ya, juga bisa dapat mencerdaskan lah intinya masyarakat di pemilihan umum di tahun mendatang. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya. Nah, saya Putra Andika Siagian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan musik seandainya.